Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cayano di Ending Indonesia. Oke, kita lihat. Mantap. Keren banget ini. Bentuk iras dan ini pasti berpamor. Seperti apa, digunakan di era apa, kegunaannya apa, dirawat sebaik-baiknya, dibuatlah sebagai suatu kebanggaan, sebagai warisan budaya. Terus mencintai Indonesia, terus bersatu, terus menambah seduluran. Saya harap video ini bisa menginspirasi kamu untuk merawat pusaka-pusaka di daerah kamu dan semakin mencintai budaya Indonesia. Mantap! Hai guys, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Rivo Cayano sama Mas Ari Wisanggeni. Kita lagi sangat semangat sekali diterima di rumahnya Mas Ari ini. Ada banyak banget pusaka di sini. Tapi saya mau ngambil satu video, kita lagi diskusi tentang pusaka tindih guys. Karena banyak sekali orang beranggapan pusaka tindih itu adalah salah satu bentuk pusaka ya. Tadi saya sempat berdiskusi sama Mas Ari. Mas Ari ini punya beberapa pandangan tentang pusaka tindih itu. Ya Mas ya? Mas, menurut sampean pusaka tindih itu seperti apa sih Mas? Definisi kata-kata tindih dulu. Menurut saya pribadi Ya, ini ya, ya. menurut pengalaman pribadi, Ya. yang namanya tindih itu kan pusaka yang diciptakan untuk menetralisir aura-aura negatif dari Pusaka yang lain. pusaka yang lain. Jadi ada orang pernah bicara sama saya Mas, tindih itu berarti dia menindih, jadi di atas gitu. Tidak selalu, Tidak selalu. Kata-kata tindih sendiri itu kan bukannya di atas loh. nggak selalu. Nggak seperti itu ya? Ya, nggak selalu seperti itulah. Ya, Itu kan cuman judulnya. judulnya. Jadi teman-teman ada banyak sekali pandangan tentang pusaka tindih yang mana kadang-kadang bisa menjadi sedikit perdebatan persahabatan lah Ya. istilahnya ya. Pernah saya lagi diskusi sama orang bilang, oh pusaka tindih itu adalah pusaka yang menindih, dalam arti menindih itu yang menguasai energi pusaka-pusaka lain. Gini, ibaratnya gini, Nah, seorang guru yang tua, umpama kita lawan secara fisik, dia nggak mungkin menang. Oke. Tapi kenapa kita sungkan sama beliau? Oke. Ya, seperti itulah tindih itu. Oke, jadi yang dituakan lah. Ya, Yang tapi bukan harus pusaka yang tua. Oke. Bukan harus pusaka yang paling tua. Bukan. Menurut saya tindih itu kan berasal dari material besinya. Oke. Jadi apapun jenis pusakanya, biarpun era-era Mataram, Senopaten, Mataram apa, jika pusaka itu mengandung material besi Besi. tindih, Nah. dia bisa buat tindih. Oke Mas, kalau gitu kriteria material besi seperti apa yang bisa Nah, dibilang pusaka kalau tindih? kita melihat jenis besinya itu kan yang sulit, karena ilmu perbesian memang sulit lah. Banyak sekali Nah. ya. Kalau nggak melihat langsung besinya agak sulit dijelaskan. Contohnya gini aja, Om. Nah, Sama punya malam 5 ya. dengan berbeda-beda warna ya. Ah, Kalau sampean jadikan satu, sampean tahu ini warnanya tadi merah, kuning, hijau. udah nyambur. Iya, bersih tindih pun juga seperti itu. Oke. Logikanya kan, Ah, jadi penyatuan segala elemen. nah itu sudah sulit. Memang bisa orang-orang tertentu. Ah, Saya pernah belajar di Pasuruan, orangnya memang gini, Ya. dia tahu, oh ini besi tindih, ini besi, dia tahu. jadi dari material besi ya, Ya, secara pandangannya, ya material besi. bukan dari bentuk dapur. Bukan. Jadi kan ada teman-teman yang anggapan bahwa pusaka tindih itu harus betok. Tidak selalu benar. Tidak selalu benar ya. Hmm. Misalnya Mas, pandangannya seperti apa itu kok betok nggak selalu benar? Saya punya pedang pusaka, Lameng, pedang Lameng, Pedang Tangguh Lameng. Winongan. Oke. Ini saya yakin bisa buat tindih Sebuah pusaka tindih. yang lain. Pusaka ini ya. Saya memiliki betok setelah kris saya 80. Oke. Dan bukan menjadi patokan betok itu yang menjadi pusaka tindih kan? Ya, benar dong. Ini saya yakin bisa sekali buat tindih. Oke. Tapi tidak dijual. Ya. Karena ini kalau dilihat dari material besi emang luar biasa sih Mas. Ya, Apa istilahnya, bukan empu sembarangan dari besinya, dari apa, ada juga bungkemnya ya. bungkem. Dan materialnya dan nggak sembarangan, dan energi yang keluar memang luar biasa sih. Ini kalau orang tahu, ini Tangguh Winongan Pasuruan. Pasuruan ya. Pasuruan, Winongan Pasuruan. Dan waktu guru saya dulu menangguh, bahkan sampai ke empunya. Nah, jadi dipanggil empunya.
Enggak, dia kan melihat dari potongan. Dari potongan. Empunya ya insya Allah yang Ambolo Geni itu. Empu Ambolo Geni. Ya, Mbah Ambolo Geni lah, orang situ dulu maksudnya. Nah jadi karena Mas Ari ini mengoleksi banyak pusaka dan menurut pengalaman beliau setelah 80 pusaka baru dapat betok original. Itu pun belum berarti betok yang tindih juga. Kalau betok Singosari 100% tindih. Pasti tindih ya. Ya. Singosari. Nah, kalau yang Tapi Singosari kalaupun nggak punya betok Singosari bisa pusaka lain sebagai pusaka tindih. ya, Itu dari keyakinan atau dari siapa yang menilai itu? keyakinan itu kan harus berdasarkan keilmuan loh. Iya. Nah, kita kan dulu juga belajar. Oh, yang namanya tindih itu tidak harus betok. Oke. Ternyata dari pusaka yang lain yang mengandung unsur besi tindih bisa untuk tindih. Oke. Itu pelajaran baru buat teman-teman, jadi nggak perlu kita Ambisi. frustasi untuk mencari betok karena betok sekarang semakin hari semakin susah dicari, Mas. Saya dulu pernah saya dulu juga pernah junior, Ya. juga pernah belajar. Punya betok 11 yang ori cuma 2. Iya. Betok itu best seller lah istilahnya. Yang paling banyak sekali dicari dan banyak sekali dipalsukan juga, Mas. Jadi ya benar. bener ya, karena banyak sekali betok yang buatan era-era Singosari itu sangat sulit sekali untuk dicari. Super sulit. Lah. Kadang-kadang kita dapat temuan sungai aja masih belum tentu era yang Saya seperti yang kita harapin. pernah jual betok era Singosari dibeli orang Sidoarjo 30 juta. Ya. Itu pun nggak seberapa bagus, biasa. Karena memang istilahnya harga betok yang original itu sudah di atas 25 itu udah sulit lah cari ya. Nggak tahu kenapa, Mas ya. Karena memang Limited edition. Era Singosari kan juga nggak panjang. Nggak panjang, ya benar. Nggak banyak lah mungkin orang zaman dulu punya betok ya. Ya, era Singosari nggak panjang, cuma berapa tahun. Ya. Setelah Singosari baru Mojopahit. Oke Mas, jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini dia nggak punya betok nih, nggak perlu khawatir Mas. Ya. Karena dalam satu pusaka itu pasti ada besi yang bagus juga lah. Ya, atau betul. ada doa-doa khusus supaya pusaka itu bisa jadi tindih, Mas. Jadi misalnya kan gini, Mas. Orang punya 10 misalnya, walaupun nggak punya betok kan. Dia ada satu pusaka yang menurut dia, oh ini yang besinya bagus, paling tua. Ya. Habis itu dia punya keyakinan ini akan jadi pusaka tindih untuk menguasai semuanya. Gimana, Mas? Keyakinan itu harus berdasarkan keilmuan. Oke. Jadi kalau masalah tindih itu kan ibaratnya gini Om. Sampean manajer sepak bola. Kalau Cristiano Ronaldo sampean taruh kiper, kira-kira bisa apa enggak? Iya, telepon terus. Nah, ya itu. Tindih jadi kita harus tanya yang lebih tahu. Oke, jadi harus minta nasihat Ya. ke yang lain supaya kita nggak mempunyai keyakinan tanpa pengetahuan. Bener Om. Ibaratnya pusaka pengasihan buat apa? Buat nyakitin orang ya nggak bisa. Sebaliknya juga begitu. Iya, benar. Jadi kita harus pelajari terus. Pusaka ini nggak pernah habis lah untuk dipelajari. Bener Om, tidak ada finish ya. Nggak ada finish. Terus kita belajar, kita terus untuk ini. Mas, selain ini kira-kira mana nih yang bisa jadi pusaka tindih? Wah, kalau ini benar-benar betok ini, Mas. Betok sigar jantung. Sigar jantung segini gede ini, sigar jantungnya apa ini, Mas? Jantungnya gajah Om. Mantap banget ini. Rasakan energinya. Ini kalau dibilang era mana ini, Mas? Singosari. Ini era Singosari ya? Singosari tidak harus kropos Om. Ah. Kamardikan tidak harus mulus. Iya, benar. Nah, kalau misalnya ada orang beranggapan Singosari itu pasti besinya kelengan, berarti nggak selalu benar ya, Mas? Menurut saya tidak Om. Karena masih ada juga yang ada pamor ya? Ya, karena orang itu kan terkadang banyak yang tidak tahu Singosari, jadi sama senior sedikit ditipu. Ini Singosari udah percaya. Oh iya. Padahal belum tentu Singosari. Belum tentu Singosari. Belum tentu Singosari. Nah, terus untuk menentukan wasitnya siapa, Mas? Lah, iku mau pribadi kembang kose itu belum. Tapi saya kan sudah pernah belajar ke orang yang benar-benar
bener-bener tahu lah, bener-bener nganu Singosari ada tandanya. Ininya harus begini, ininya harus begini, ininya tidak boleh begini, harus begini. Jadi ada kunciannya lah Mas ya. Benar. Ya. Ada kunciannya ya bahwa bisa dibilang Tangguh Singosari itu ada ciri tertentu. Ya. Ininya tidak boleh begini. Nah ini kalau ini udah pasti bisa jadi pusaka tindih dong karena bentuk air betok. Ya. Betok. Tapi kalau nggak punya betok kita harus cari yang istilahnya materialnya seperti ini. Ya, materialnya seperti ini. Supaya kita bisa mengandalkan kekuatannya untuk mengayomi. Ya, energinya untuk mengayomi. Energinya untuk mengayomi ya. Betok itu tidak hanya untuk mengayomi pusaka. Untuk menjadi pendingin bagi keluarga pemiliknya juga bisa. Oh itu paling penting ya. Karena kan kita yang memiliki kita juga memerlukan penyelarasannya ya. Duwe akeh gegere ge opo? Kayak di Facebook kan. Oke, Yang penting keluarga ayam rezeki ngalir. Iya, benar. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Oke, Mas, tadi ada satu keris, kayaknya keris yang bisa jadi pusaka tindih tadi, Mas. Dapur tilam tadi. Ya. Tilam UP rasanya ya. Ini Om. Ya, coba ya. Wah, ini baru. Panjang 46 cm. 46 cm ini. Panjang wila. Tilam UP ini padahal. Tilam UP panjang 46 cm, Tangguh Winongan Pasuruan. Mantap. Saya sering sebutkan Winongan Pasuruan kenapa? Karena Winongan ada dua, Winongan Pasuruan dan Winongan Tuban. Ini yang Winongan Pasuruan. Ini Winongan Pasuruannya ya. Emang tidak saya warang karena tidak saya jual, biar kelihatan nggak bagus. Kalau kelihatan bagus dioyok-oyok terus. Loh Mas, sekarang kalau kita ngomong, kita bicara masalah apa? Masalah tindih kan? Ya. Nah, tilam UP ini kan kegunaannya untuk penyelarasan keluarga ya, kalau orang secara harafiahnya ya. Itu kan kita lihat dari dapurnya. Dapurnya, ya benar dari dapurnya. Terus kita dalami lagi, kita lihat dari jenis besinya. Dari pertama dapur, kedua pamor, habis itu material besi. Material itu tiga besi. serangkai yang nggak bisa dilupakan Mas ya. Pusaka itu kan bisa dilihat dari dapurnya, pamornya, terus looknya, besinya. Jadi pusaka itu fungsinya pasti banyak. Ya, benar. Jadi kalaupun kita punya tilam UP pun, kalau tilam UP yang benar kayak gini bisa menjadi pusaka tindih Mas. Bisa. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir untuk nyari betok yang 30 jutaan. Aduh. Soro Mas. Nggak semua orang punya kemampuan kayak gitu Mas, istilahnya. Dan pusaka itu memilih jeragan, memilih tuannya. Benar. Ya, benar. Jadi dalam dunia pusaka jangan terlalu ambisi. Ketika sebuah perasaan datang, tinggal kita dikendalikan atau mengendalikan. Oke. Kalau kita terlalu ambisi, akhirnya kita keblondrok terus Mas. Lencu apa sampean? Nah Mas, kita kalau teman-teman ini yang nonton video ini pengen konsultasi bisa nggak ke Mas Ari nih? Monggo silakan. Nanti ada nomornya ya. Nanti ada nomor saya. Ini ya, bisa konsultasi lewat WA atau ini untuk tanya soal pusaka tindih Mas ya. Siap membantu ya. Mantap. Ada pesan Mas buat generasi muda Mas? Pesannya cintai budaya negerimu. Cukup itu aja Om. Mantap. Oke guys, kita semangat banget kita belajar lah sama Mas Ari tentang pusaka tindih karena ternyata menurut kita juga kita diskusi pusaka tindih itu nggak harus lah kita namanya betok karena itu sebenarnya tradisi atau apa sih Mas yang pandangan bahwa pusaka tindih itu harus betok itu? Tradisi bakul. Jadi nggak ada dalam buku apapun Mas? Nah itu kan tradisi bakul. Okay. Betok untuk peredam, emang sound system dikasih peredam. Oke guys, ini bagus banget karena satu pandangan baru tentang nggak harus pusaka tindih adalah betok dan yang paling penting itu kita belajar material besi. Karena material besi itu menunjukkan kepiawaian empunya pada waktu itu Mas ya. Dan yang pasti kalau besinya bagus pasti tuanya juga bagus. Ya. Bener Om. Energinya juga pasti bagus gitu ya. Kalau Galaxy Note 10 OS-nya pasti bagus. Pasti bukan OPPO ya. Pasti bukan OPPO. Tak jamin wis. Pusaka pun juga seperti itu. Iya. Oke guys, thank you udah nonton video-video kita. Kita akan bongkar-bongkar koleksi Mas Ari nih. Kita nanti akan belajar pamor juga segala macam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Rahayu.